Shalom, saya ucapkan selamat pagi buat kita semua dimanapun jemaat Tuhan berada, baik yang ada di Kota Batam maupun yang berada di luar negeri saat ini. Jemaat Tuhan yang bekerja di sana, saya percaya Tuhan selalu menjaga, Tuhan selalu melindungi. Terlebih kita yang ada di Kota Batam ini, kita tetap selalu bersyukur kepada Tuhan, karena apapun yang sedang terjadi saat-saat ini, kita percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita semua. Pada hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan menyampaikan satu tema khotbah firman Tuhan yang saya beri judul hari ini, bagaimana kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan menghadapi masa yang sulit atau menghadapi masa yang sukar. Ini yang akan saya sampaikan pada hari ini. Mari langsung saja kita buka Alkitab yang saya ambil dalam firman Tuhan 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang pertama. Demikianlah firman Tuhan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kalau kita perhatikan judul dari 2 Timotius pasal 3 ayat 1 dan seterusnya, ini berbicara tentang keadaan manusia pada akhir zaman. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini saya akan menyampaikan tema ini kepada kita semua, supaya kita itu mempunyai persiapan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sekalipun saat ini kita sedang berhadapan dengan situasi yang sulit atau masa-masa yang sulit. Nah, tadi saya sudah menyampaikan kepada kita, atau saya sudah membacakan satu ayat kepada kita, bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Saya perhatikan beberapa bulan terakhir ini, seluruh dunia menghadapi masa-masa sulit, termasuk bangsa kita, bangsa Indonesia yang kita cintai ini. Di mana-mana terjadi kesulitan-kesulitan. Di mana-mana ada begitu banyak kesukaran yang kita saksikan, yang kita dengarkan. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan, kita sebagai orang percaya harus kembali kepada firman Tuhan, bahwa masa-masa sulit ini memang akan terjadi. Masa-masa sukar ini akan terjadi. Saya percaya dan saya yakin kepada Tuhan, kita tidak pernah lepas dari yang namanya masa-masa sukar. Kita pernah menghadapi masa sukar. Saya pernah menghadapi masa sukar. Bapak Ibu Saudara sekalian juga pernah menghadapi masa sukar. Tapi ada kebenaran firman Tuhan yang akan membantu kita, membuat kita untuk tetap kita bertahan dalam menghadapi masa sukar. Dan bahkan kita bisa menang melewati semua masa-masa sukar, masa-masa sulit yang kita hadapi. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita memperhatikan dalam kitab Matius pasal 24 ayat 15 sampai ayat 28, di situ juga menjelaskan tentang kesukaran-kesukaran yang akan terjadi. Ya, di akhir zaman ini sudah dijelaskan dalam kitab Matius pasal 24 ayat 15 sampai ayat yang ke-28. Suka atau tidak suka, kita harus menghadapinya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Pergumulan hidup ini harus terjadi. Tetapi itu semua tergantung kepada kita.
respon kita, sikap kita, bagaimana kita menghadapinya. Kita harus berpegang kepada kebenaran firman Allah dalam kita menghadapi masa-masa yang sukar ini, atau menghadapi masa-masa yang sulit ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, selama ini kita benar-benar menghadapi masa-masa sulit, masa-masa yang sukar. Biasanya kita beribadah, berkumpul bersama-sama, tapi sudah beberapa bulan kita tidak seperti biasanya. Ini juga masa sukar. Ya. Kita diizinkan Tuhan menghadapi semuanya ini. Ya, ada istilah-istilah yang kita kenal saat-saat ini dalam bagaimana kita supaya menang dalam menghadapi virus yang sedang mewabah sekarang ini. Ada istilah social distancing, ada istilah physical distancing. Itu semua adalah situasi-situasi di mana kita menjaga supaya kita bisa terhindar dari wabah virus yang sangat mematikan ini. Nah, ini masa sulit, ini masa sukar. Tapi percayalah kepada Tuhan, kalau kita berpegang kepada kebenaran firman Tuhan, Tuhan akan mampukan kita melewati semuanya ini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus berpegang kepada kebenaran firman Allah dalam menghadapi masa yang sukar, dan kita tetap selalu kuat di dalam Tuhan. Kita akan lihat dalam Efesus pasal 6 ayat 10. Saya akan bacakan buat kita. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Perhatikan sekali lagi, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ayat ini mengingatkan kepada kita cara kita menghadapi masa yang sukar, masa yang sulit. Ini satu kebenaran firman Tuhan yang baru kita baca di dalam kitab Efesus pasal 6 ayat 10. Hendaknya kita kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Saya dan saudara hanya bisa bertahan kalau kita ada di dalam Tuhan. Sekali lagi, kita hanya bisa kuat menghadapi masa sukar, menghadapi masa sulit ini kalau kita ada di dalam Tuhan. Oleh karena itu, yang pertama, bagaimana cara kita menghadapi masa yang sukar ini? Hendaklah kita kuat dalam Tuhan. Mungkin kita dalam menghadapi situasi saat-saat ini, kita mulai goyah, mungkin kita mulai lemah, kita mulai khawatir dan lain sebagainya. Tapi saya mau katakan kepada kita, biarlah kita tetap kuat dalam Tuhan. Ini hal yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita menghadapi masa sukar? Yang kedua, kita akan perhatikan dalam kitab Yakobus pasal 5 ayat 16b sampai 18. Saya akan bacakan ayat ini buat kita. Yakobus pasal 5 ayat 16b, di sana dikatakan, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Sekali lagi, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, ini kebenaran firman Tuhan yang menjelaskan kepada kita bahwa berdoa itu begitu penting. Berdoa itu begitu penting dalam kehidupan kita ketika kita diperhadapkan dengan masa yang sukar atau diperhadapkan dengan masa-masa sulit.
Yang kedua yang harus kita lakukan adalah kita berdoa. Kita harus berdoa dengan keyakinan yang sungguh bahwa apa yang kita doakan pasti Tuhan jawab. Kita ini adalah orang-orang benar. Kita ini adalah orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Ketika kita berseru, ketika kita berdoa kepada Tuhan, maka kita akan mendapatkan jawabannya dari Tuhan. Doa orang yang benar, bila dengan yakin, sangat besar kuasanya. Tetapi kita lihat ketika Nabi Elia berdoa dengan sungguh-sungguh, ya, ketika dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Jadi ini adalah salah satu contoh ya, bagaimana Nabi Elia dia berdoa dengan sungguh-sungguh supaya hujan itu jangan turun selama 3 tahun 6 bulan. Jadi 3,5 tahun. Kita akan lihat ayatnya masih di kitab Yakobus pasal 5 ayat 17. Di sana dikatakan, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. 3,5 tahun Elia berdoa supaya hujan jangan turun, dan benar-benar hujan itu tidak turun. Di ayat 18 dikatakan, lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Ini luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Ayat ini menjadi contoh bagi kita ketika kita menghadapi masa sukar, menghadapi masa sulit. Yang kedua tadi, jangan lupa untuk kita selalu berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan sebagai orang benar. Kita berdoa, orang benar kalau berdoa dia bersungguh-sungguh berdoa. Dia tidak hanya sekedar mengucapkan kata-kata, menata kata-kata, tidak. Tapi betul-betul dia berdoa dengan satu keyakinan yang teguh. Dengan sungguh-sungguh dia berdoa. Sehingga mujizat Tuhan itu terjadi. Sehingga pertolongan Tuhan itu terjadi. Alkitab mencatat bahwa Elia sama dengan kita. Kalau Elia berdoa, Tuhan jawab. Mujizat Tuhan terjadi. Saya percaya, kita pun ketika berdoa dengan sungguh-sungguh sebagai orang benar di hadapan Tuhan, Tuhan juga pasti akan menjawab. Sehingga kita akan keluar dari masa-masa sukar ini. Bapak Ibu, saat ini kita sedang menghadapi itu semuanya. Saya menghadapi. Dan saya merasakan beberapa bulan terakhir ini pertolongan Tuhan itu luar biasa. Tuhan tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Sekalipun beberapa bulan ini kita tidak bertemu. Tapi saya percaya, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, selalu ada dalam pertolongan Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan Bapak Ibu saudara sekalian. Sebagaimana Tuhan tidak meninggalkan saya dan keluarga saya, demikian juga Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu memberkati keluarga kita dimanapun kita berada. Seluruh jemaat Tuhan yang selalu datang dan berseru kepada Tuhan, Tuhan selalu mendengar dan Tuhan selalu menjawab doa-doa kita. Jadi ini penting. Kalau kita berdoa, dengan sungguh-sungguh kita berdoa, persoalan menghadapi masa yang sulit ini, menghadapi masa yang sukar ini, kita orang yang benar di hadapan Tuhan. Ketika kita berdoa, itu langsung terkoneksi dengan sorga. Ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan langsung mendengar. Dan saya percaya Dia akan memberi jawaban tepat pada waktunya. Dunia sekarang ini sedang dalam kesulitan.
Saya perhatikan beberapa hari terakhir ini, ya, di mana-mana pemerintah berusaha untuk membantu masyarakat dalam menghadapi masa-masa sulit sekarang ini. PHK terjadi di mana-mana, pemberhentian hubungan kerja. Ya. Beberapa perusahaan-perusahaan ditutup, ya, sehingga tidak mampu lagi untuk membayar upah kerja dari para karyawannya. Ini masa sukar, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi saya percaya, ingat baik-baik, kita punya satu pribadi yang bisa kita andalkan dalam hidup ini, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Dia andalan kita satu-satunya. Mari kita berseru, berdoa kepada Yesus, memohon pertolongannya. Saya percaya bagi Yesus, bagi Tuhan kita tidak ada perkara yang mustahil. Dia sanggup menolong Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Jangan terus mengeluh dalam menghadapi masa-masa sulit ini. Berharaplah kepada Tuhan. Berdoalah kepada Tuhan. Berserulah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dengan sungguh-sungguh. Minta pertolongan Tuhan. Dia pasti akan datang menolong engkau. Oleh karena itu, sekali lagi saya mau katakan yang kedua, poin yang kedua, bagaimana supaya kita, apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi masa-masa yang sulit ini, masa-masa yang sukar ini. Yang kedua, sekali lagi, mari kita tetap berdoa kepada Tuhan. Punya waktu berdoa kepada Tuhan. Ya. Di balik semua yang terjadi saat-saat ini, biarlah hubungan kita dengan Tuhan semakin akrab. Hubungan kita dengan Tuhan semakin karib, ya. Semakin dekat. Kita tidak jauh dari Tuhan. Keluarga kita semakin dekat dengan Tuhan. Kita dirumahkan seperti saat-saat ini. Tuhan punya maksud di balik semuanya itu. Supaya apa? Kita mau datang berlutut dan berseru kepada Tuhan. Jadi segala sesuatu yang saat ini diizinkan oleh Tuhan, supaya kita mulai datang, ya, mencari Tuhan. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Selama ini mungkin kita tidak pernah lagi berdoa kepada Tuhan. Dengan situasi saat ini, mari saya mendorong kita, jemaat Tuhan, ya, ambil waktumu, bawa keluargamu untuk selalu berdoa, berseru kepada Tuhan. Ini penting, ini adalah kekuatan kita. Doa orang yang benar bila dengan yakin sangat besar kuasanya. Ya, ketika kita sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, kuasa Tuhan yang begitu besar akan memberikan jawaban tepat pada waktunya. Dan yang terakhir, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang ketiga, jangan pernah bimbang. Sekali lagi, yang ketiga, jangan bimbang. Menghadapi masa sukar, jangan bimbang. Mari kita lihat firman Tuhan, Yakobus pasal 1 ayat 6. Yang boleh bantu saya baca Yakobus pasal 1 ayat yang ke-6. Yakobus pasal 1 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Hendaklah ia memintanya dalam iman. Hendaklah ia memintanya dalam iman. Dan sama sekali jangan bimbang. Dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut Ya. yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Puji Tuhan. Ayat ini menjelaskan kepada kita supaya kita jangan bimbang. Ya. Ketika kita berdoa, ya, tadi kita berdoa, dan selanjutnya jangan kita bimbang.
yang menghambat doa kita selama ini adalah karena kebimbangan kita. Banyak orang berdoa tapi dia selalu bimbang dalam hatinya, sehingga dia tidak dapat apa-apa daripada Tuhan. Karena apa? Dia bimbang. Karena itu jangan pernah bimbang. Ya. Jangan kita pernah bimbang. Kita percaya bahwa ketika kita sudah berdoa kepada Tuhan, kita yakin pertolongan itu pasti datang. Pertolongan Tuhan itu pasti terjadi atas kita, sekalipun dalam masa yang sukar. Jadi ini penting sekali dalam kehidupan kita menghadapi masa sukar. Yang poin yang terakhir ini, jangan bimbang. Ya. Ada lagu pujian, kalimatnya seperti ini. Jangan bimbang, jangan berputus asa. Itu lagu siapa itu saya lupa. Hanya satu jalan. Nah, lagunya seperti ini ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Hanya satu jalan, jalan keselamatan. Hanya satu jalan, jalan kehidupan, dan seterusnya. Lagu ini menjelaskan bahwa si akhir lagu ini mengatakan supaya kita jangan bimbang. Kita harus percaya bahwa ada pribadi satu-satunya yang selalu menopang kita. Dia akan memberikan kita jalan keluar. Dia satu-satunya pertolongan kita. Dia satu-satunya jalan keselamatan kita. Dialah Yesus Kristus Tuhan kita. Hanya Dia yang sanggup menolong Bapak Ibu, saya dan saudara sekalian. Hanya Dia yang bisa melakukan itu. Oleh karena itu jangan kita pernah bimbang, jangan pernah ragu, karena pertolongan Tuhan itu pasti akan terjadi dalam kehidupan kita. Nah, sebagai ayat yang terakhir saya akan bacakan ayat Mazmur pasal 121 ayat 1 dan 2 buat kita. Demikian firman Tuhan. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sekali lagi saya bacakan buat kita ayat ini. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Judul dari ayat Mazmur ini adalah Tuhan adalah penjaga Israel. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan, firman Tuhan mengatakan dengan jelas di sini bahwa pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ya. Jadi Tuhan adalah pertolongan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari, saya tidak panjang lebar dalam menyampaikan firman Tuhan pada hari ini, tapi poin yang ketiga ini penting. Jangan kita pernah bimbang. Percayalah bahwa pertolongan Tuhan itu pasti datang tepat pada waktunya. Ya. Persoalan apapun, masa-masa sulit apapun yang sedang kita hadapi, percayalah. Ya. Ketika kita melayangkan mata kita ke gunung-gunung, ini bagaikan kita melihat persoalan masalah yang begitu luar biasa terjadi saat-saat ini. Ya, kesulitan, kesukaran yang terjadi. Percayalah bahwa Tuhan selalu menjaga kita. Sebagaimana Dia menjaga Israel, Dia pasti menjaga anak-anaknya yang Dia kasihi. Termasuk Bapak Ibu dan saya, kita semua ada dalam perlindungannya. Jadi pastikan kita, yang pertama tadi, tetap kuat dalam Tuhan.
Yang kedua, tetap kita selalu berdoa kepada Tuhan. Dan yang ketiga, sebagai poin yang terakhir bagi kita adalah jangan kita pernah bimbang akan pertolongan Tuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini yang saya sampaikan pada hari ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Kita tetap selalu kuat dalam Tuhan dalam menghadapi masa-masa sulit yang terjadi saat-saat ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.